Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat berjumpa di program yang disiapkan oleh Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih di Denpasar, dan juga BPI Fajar Kasih yang ada di Denpasar juga. Hari Senin tanggal 24 bulan yang kedua di 2025. Saudara-saudara, apa kabar? Tuhan memberkati saudara sekalian. Dalam kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk berdoa dan saya mengajak kita untuk membuka Alkitab, membaca, merenungkan bersama, dan kita juga akan memuji Tuhan. Ada 2 bait dari Kidung Jemaat nomor 54 kita akan nyanyikan. Dan di akhir program ini saya akan membawa doa dan mohon berkat Allah bagi kita sekalian. Mari saudara, kita awali program ini bersama-sama, kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berkumpul melalui program Sapaan Kasih. Dari kota Denpasar kami menyapa semua saudara-saudara kami dimanapun berada yang akan mengikuti program ini. Ya Bapa di sorga, kami siap membaca Alkitab, merenungkan. Tuhan tolong, Tuhan berfirman kepada kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Yang pertama kita baca Amos pasal 6 ayat yang ke-6. Yang kedua adalah Efesus pasal 5 ayat 18. Saya bacakan kepada kita. Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Amos pasal 6 ayat yang ke-6. Yang kedua, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema bagi kita, penguasaan diri. Self control. Penguasaan diri, tema kita. Ada 4 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama, apa itu penguasaan diri? Sekali lagi, apa itu penguasaan diri? Saudara-saudara, penguasaan diri adalah bagaimana seseorang mengendalikan dirinya dari hal-hal yang buruk. Bagaimana seseorang mengendalikan dirinya dari perkataan-perkataan yang buruk dalam situasi apapun. Jadi bagaimana seseorang memindahkan dirinya dari hal-hal yang buruk itu dan tidak jatuh di dalamnya, tidak terlibat dalam hal-hal yang buruk itu, tidak menjadi pelaku-pelaku hal-hal yang buruk itu. Contoh, saudara ada dalam sebuah percakapan, di mana percakapan itu adalah percakapan yang merancang hal yang buruk. Saudara jangan terlibat dalam percakapan itu. Kalau saudara mau terlibat dalam percakapan itu, saudara harus mengatakan bahwa saudara tidak setuju dengan hal yang buruk itu. Kalau mereka tetap bersikeras untuk melakukan hal yang buruk, langkah yang kedua adalah saudara keluar dari percakapan itu. Saudara meninggalkan percakapan itu. Itu hal yang paling konkret berkaitan dengan apa yang disebut dengan penguasaan diri. Jadi mengendalikan diri saudara. Tidak ikut dalam hal yang buruk. Tidak ikut dalam gosip. Tidak ikut dalam hal-hal yang membuat saudara jatuh ke dalam dosa. Itu bagian yang pertama. Saudara-saudaraku yang terkasih. Bagian yang kedua, apa fungsi dari penguasaan diri? Apa fungsinya?
Saudara dengan menguasai diri, maka saudara secara pribadi tidak rusak. Diri saudara itu tidak rusak. Karakter saudara itu tidak rusak. Mental saudara itu tidak rusak. Spiritualitas saudara itu tidak rusak. Saudara dengan menguasai diri, maka saudara tidak binasa. Dan orang di sekitar saudara juga tidak binasa. Bahkan lingkungan juga tidak binasa. Jadi sangat penting saudara-saudara setiap orang menguasai dirinya. Jadi ini penting sekali saudara-saudara yang terkasih dalam rumah tangga, masyarakat, di tempat kerja. Setiap orang menguasai dirinya. Fungsinya adalah supaya terhindar dari kebinasaan. Supaya terhindar dari persoalan yang membahayakan. Saudara-saudara yang terkasih, bagian yang ketiga saya mau mengajak kita untuk melihat persoalan yang ada dalam teks kita. Khususnya Amos pasal 6 ayat 6 adalah pesta pora, kemabukan, hawa nafsu. Jadi saudara, jika kita mabuk, maka kita tidak bisa mengontrol diri kita. Sehingga apa? Hawa nafsu yang menguasai kita. Sehingga kita jatuh ke dalam persinahan. Kita jatuh ke dalam seks bebas. Ini tidak berkenan kepada Allah. Karena kita mengotori tubuh kita. Padahal tubuh kita adalah bait Allah. Jadi persoalan yang ada dalam teks kita adalah sama juga dengan yang kita alami. Yaitu pesta pora, kemabukan, memuaskan hawa nafsu kita. Ini persoalan. Oleh karena itu saudara, bagian yang keempat, langkah yang baik adalah berkaitan dengan penguasaan diri. Saudara minta tuntunan Roh Kudus. Tuhan berikan hamba Roh Kudus supaya Roh Kudus itu menuntun saya agar saya diubahkan dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara kita berlomba menguasai diri agar kita sungguh-sungguh diberkati dan kita memberkati orang lain. Firman Tuhan bagi kita. Amin. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 54. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat menguasai diri kami. Agar perkataan kami, perbuatan pikiran kami berkenan kepada Allah. Ya Bapa, berkatilah orang tua, berkatilah jemaat dewasa,
Berkatilah pemuda-pemudi remaja. Berkatilah anak-anak sekolah minggu. Berkatilah orang tua kami. Seluruh aktivitas kami di hari ini, pekerjaan, pendidikan, usaha pelayanan kami diberkati oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita berjumpa di esok hari. Shalom.